Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, keluarga Eklesia yang semakin dahsyat diberkati. Puji Tuhan, pagi ini saya bersyukur bisa menyapa semua panjenengan lewat media online, karena ibadah kita masih ibadah online. Sebab belum memungkinkan, kita harus taati himbauan pemerintah supaya kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau terus hidup dalam persekutuan. Dan pagi ini saya ingin berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhan dalam perayaan Paskah kita tahun ini. Karenanya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu menyerahkan pemberitaan firman singkat hari ini. Tuhan mengurapi hamba-Mu agar firman yang kami terima, yang kami dengar sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami ketika kami merayakan Paskah seperti tahun ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari kebun dalam biasa kita sedang ada di pinggir kali. Saudara bisa lihat aliran air dan gemericiknya suara air itu sangat menyejukkan hati kita. Biarlah di tengah-tengah kengerian, di tengah-tengah berita-berita yang sangat heboh di mana-mana, hati kita tetap sejuk bersama Tuhan. Lebih-lebih dalam perayaan Paskah, meskipun online, kita tetap sejuk bersama Tuhan. Firman Tuhan tetap kita terima, firman Tuhan tetap disampaikan untuk memberikan atau menjadi berkat modal besar dalam hidup kekristenan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tahun ini kita memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini sebenarnya kita rencanakan bisa Paskah bersama dengan keluarga kita dari Kudus, dari Goer. Tapi karena situasinya nggak memungkinkan, sehingga kita ada di rumah masing-masing. Saya rasa tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan dalam kita tetap menjalankan iman kekristenan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin berbagi firman Tuhan, sharing kebenaran firman Tuhan kepada seluruh keluarga Eklesia, bahwa tahun ini kita mengambil tema dalam Paskah. Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan. Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan. Lalu pertanyaannya, jaminan macam apa yang Allah berikan dalam peringatan Paskah, dalam perayaan Paskah? Nah, firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-28, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus.
Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Mari semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita paling tidak bisa melihat ada 3 jaminan yang Tuhan berikan melalui peristiwa Paskah. Yang pertama adalah jaminan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, peristiwa Paskah ini dituliskan oleh Matius dan ada dalam pasal 28 ayat 1-10 yang sudah kita baca tadi, bahwa pagi-pagi benar Maria, ada 2 Maria di sini disebutkan, ya. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka tahu persis bagaimana hari Jumat yang lalu Yesus disesah, Yesus dianiaya, bahkan Yesus disalibkan, mati tergantung di kayu salib. Lalu sorenya mereka menyaksikan tubuh Yesus dikuburkan di kuburan milik Yusuf Arimatea, orang kaya, anggota Sanhedrin kalau saya tidak salah, anggota atau temannya Nikodemus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka pasti ketika pergi ke kubur dengan perasaan takut. Mereka merasa kalah. Karena apa? Yesus yang selama ini mereka teladani, Yesus yang selama ini mereka dengarkan pengajarannya, disalibkan, mati di kayu salib. Mereka seolah-olah merasa kalah. Kemudian kuburnya dijaga oleh tentara Romawi. Orang-orang Yahudi juga merasa menang sudah menghilangkan nyawa atau seorang yang dianggap menghujat agama, menistakan agama Yahudi waktu itu. Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah, dan itu sebuah penistaan yang luar biasa bagi kelompok agama Yahudi. Lalu Yesus disingkirkan dengan cara disalib. Dan kita sepertinya melihat ada sesuatu yang kayaknya kalah. Kayaknya surga kok diam saja. Melihat anak Allah disalib, melihat Yesus dianiaya, melihat Yesus digantung di atas kayu salib. Kayaknya surga kok diam. Tetapi lihat, sekali lagi saya katakan bahwa Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan. Dan kita tahu jaminan yang pertama yang diberikan Tuhan adalah jaminan kemenangan. Kemenangan dari apa? Coba kita lihat ketika para wanita ini pergi ke kubur Yesus. Mereka menemukan kubur kosong dan ada gempa bumi yang dahsyat. Ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan dan Tuhan membela. Bapak Ibu Saudara, surga bertindak dengan begitu dahsyat. Karena itu kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara merasa seperti orang yang sedang kalah, kayak 2 wanita ini dan para murid yang lain, tunggu dengan sabar. Suatu saat surga akan bertindak membela saudara. Kalau surga bertindak, surga bisa mengerjakan apa saja untuk membela kita. Karena itu kalau hari ini saudara merasa terintimidasi, merasa teraniaya, merasa tidak adil, kayaknya kita sudah berusaha hidup benar tapi terus-menerus kita dimusuhi dan sebagainya. Dengarkan baik-baik, tunggu surga bertindak, memberi kemenangan kepada kita. Yang kedua, bukan hanya jaminan kemenangan tapi jaminan kepastian. Yesus waktu hidup pernah berkata bahwa dia akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan dalam peristiwa ini kita tahu Yesus benar mati di atas kayu salib hari Jumat dan pada hari Minggu bangkit dari antara orang mati. Apa yang dikatakan itu selalu pasti.
Karena itu sebagai orang percaya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang serba pasti. Karena itu hidup bersama Yesus, hidup mengikuti Yesus, tidak pernah kita ragu-ragu. Gak ada katanya mudah-mudahan, semua serba pasti. Karena itu Paskah kita mengingatkan tahun ini, saudara ikut Yesus, saudara dapat yang pasti-pasti. Karena jaminan kepastian Allah berikan kepada kita. Bukan mudah-mudahan, maka semua firman Tuhan, ya dan amin. Apa yang disampaikan firman Tuhan pasti tergenapi, pasti terjadi. Dan saudaraku menikmatinya, karena Allah kita adalah Allah yang serba pasti. Yang ketiga, jaminan dari Allah melalui Paskah bukan hanya kemenangan, bukan hanya kepastian, tapi pemberi semangat. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini banyak orang kelihatan glokro, kelihatan karena takut, stres dan sebagainya. Tapi keluarga Eklesia, pesan yang Tuhan sampaikan kepada saudara, mendorong saudara untuk tetap semangat. Karena Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan semangat, hidup yang lebih semangat. Dua Maria ini ketika berangkat ke kubur, hatinya penuh kesedihan, hatinya penuh ketakutan, hatinya penuh kecemasan. Apa yang akan terjadi di sana? Tapi sampai di kubur itu, sesampai di makam punya Yusuf Arimatea, hati mereka berubah. Karena mereka tidak lagi melihat jenazah atau mayat Yesus, karena Yesus sudah bangkit. Dia meyakini apa yang dikatakan Tuhan terjadi semua. Dan hatinya yang semula sedih, hatinya yang semula galau, menjadi penuh semangat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mungkin hari-hari ini kita penuh kecemasan, ketakutan, kebimbangan, kebingungan. Ini mau bagaimana, ini mau sampai kapan dan sebagainya. Paskah tahun ini mengingatkan saya dan saudara, supaya kita tetap semangat. Karena Paskah adalah momentum Allah memberikan jaminan supaya hidup kita tetap semangat. Mereka semangat bukan hanya karena tidak lagi melihat jenazah Yesus, karena Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, tapi ketemu Yesus yang sudah bangkit itu, ketemu Yesus yang sudah hidup itu. Ini luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan yang hidup, kepada Yesus yang hidup. Jangan ada glokro lagi, jangan ada putus asa lagi. Meskipun keadaan saudara yang ekonomi dan sebagainya serba nggak pasti, tapi Tuhan kasih kepastian. Tuhan berjanji memberi kepastian, dan Tuhan memberi jaminan kepada kita untuk hidup kita tetap semangat. Yuk, semangat yuk. Jangan mau kalah. Semangat, kita lawan pandemi ini dengan semangat. Karena Paskah ini mendorong kita untuk tetap semangat. Saya dari Kebon Dalem mengucapkan selamat Paskah untuk semua keluarga Eklesia yang dahsyat diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang singkat hari ini. Tuhan terus menolong kami agar kami memahami firman. Biarlah Paskah ini menjadi berkat tersendiri bagi kami, seluruh keluarga Eklesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.